Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi komposisi fungsi untuk matematika SMK di kelas 11. Silahkan disimak agar kalian memahami materi komposisi fungsi ini. Nah, apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Ada yang tahu? Sebelum kita lebih jauh mengenal komposisi fungsi, kalian harus memahami terlebih dahulu operasi aljabar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada operasi aljabar pada fungsi itu terdiri dari penjumlahan, kemudian pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Jadi kalian harus kuasai dulu operasi aljabar pada fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Setelah itu baru kita lanjut ke materi komposisi fungsi. Untuk definisi komposisi fungsi yaitu jika f suatu fungsi dari a ke b dan g suatu fungsi dari b ke c, maka h suatu fungsi dari a ke c dan disebut dengan komposisi fungsi, serta dinyatakan dengan G bundaran F. Jadi, jika A ke B disebut dengan fungsi F, dan jika B ke C disebut dengan fungsi G, maka dari A ke C disebut dengan fungsi H, di mana H itu sama dengan G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Untuk rumus fungsi komposisi F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx, sedangkan G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1 dan Gx sama dengan x dikurang 4. Tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Penyelesaiannya, yang pertama kita ingin selesaikan untuk F bundaran Gx dulu. F bundaran Gx sesuai dengan rumus kita tulis sama dengan F dalam kurung Gx. Kemudian Gx yang di dalam kurung itu kita ganti dengan yang sudah diketahui, yaitu x min 4, sehingga berubah menjadi f dalam kurung x min 4. Kemudian kita perhatikan fungsi fx, yaitu 2x plus 1. Nah, setiap x pada 2x plus 1 kita ganti dengan x min 4, sehingga diperoleh 2 dikali x min 4 ditambah 1. Selanjutnya kita kalikan. 2 dikali x adalah 2x, 2 dikali min 4 adalah min 8 ditambah 1. Hasilnya adalah 2x min 7.
Jadi yang bisa dioperasikan untuk pengurangan dan penjumlahan hanyalah yang sama sukunya, yaitu min 8 ditambah 1 hasilnya adalah min 7. Kemudian untuk yang G bundaran fx, kita tulis kembali sesuai dengan rumusnya sama dengan G dalam kurung fx. Kemudian fx-nya kita ganti dengan yang diketahui, yaitu 2x plus 1. Jika yang di dalam kurung sudah kita ganti dengan yang diketahui, maka kita perhatikan fungsi yang ada di luar kurung atau yang di ruas kirinya. Dan di sini adalah fungsi G. Fungsi G yang diketahui adalah x min 4. Nah, setiap x yang ada pada fungsi G kita ganti menjadi 2x ditambah 1, sehingga berubah menjadi dalam kurung 2x ditambah 1 dikurang 4. Yang bisa kita selesaikan dan sederhanakan adalah yang sama sukunya. Untuk 2x tidak ada yang sama, maka kita tulis kembali, dan 1 dikurang 4 adalah min 3. Nah, ternyata untuk hasil dari f bundaran gx dan g bundaran fx itu adalah tidak sama. Jadi untuk komposisi fungsi ini tidak berlaku sifat komutatif. Oke, sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Yang nomor 2, diketahui fungsi f dan g yang ditentukan oleh fx sama dengan 5x dikurang 3 dan gx sama dengan 4x ditambah 1. Tentukan f bundaran G2. Nah, jika di dalam kurungnya itu adalah suatu bilangan, maka nanti hasilnya juga akan berupa suatu bilangan. Penyelesaiannya kita tulis kembali f bundaran G2 ini sama dengan f dalam kurung G2. Kemudian kita lihat fungsi G yang diketahui. Fungsi G yang diketahui adalah 4x ditambah 1. Nah, setiap x pada fungsi G kita ganti dengan 2, sehingga hasilnya adalah f dalam kurung 4 dikali 2 ditambah 1. Selanjutnya 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 tambah 1. Dan hasil 8 tambah 1 adalah 9. Kemudian kita perhatikan untuk fungsi f-nya. Untuk fungsi fx ini sama dengan 5x dikurang 3. Nah, setiap x yang ada pada fungsi fx itu kita ganti dengan 9, sehingga menjadi 5 dikali 9 dikurang 3. 5 dikali 9 hasilnya 45, kemudian dikurang 3, dan diperoleh hasilnya adalah 42. Nah, sehingga diperoleh bahwa f bundaran G2 sama dengan 42. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x dikurang 7 dan gx sama dengan 2x ditambah 1
Maka tentukan yang pertama G bundaran Fx dan yang kedua adalah F bundaran Gx. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini sama langkah-langkahnya dengan soal yang nomor 1, hanya saja untuk contoh soal yang nomor 3 ini terdapat fungsi yang berpangkat 2. Maka penyelesaiannya untuk yang A, G bundaran Fx itu sama dengan G dalam kurung Fx, dan yang dalam kurung Fx itu kita ganti menjadi 3x kuadrat ditambah, jadi kita ganti Fx nya menjadi 3x kuadrat ditambah x dikurang 7. Kemudian kita lihat fungsi G-nya adalah 2x plus 1. Maka berubah menjadi 2 dikali 3x kuadrat ditambah x dikurang 7 ditambah 1. Kemudian kita kalikan satu-satu. 2 dikali 3x kuadrat hasilnya adalah 6x. 2 dikali x hasilnya 2x. Dan 2 dikali min 7 hasilnya adalah min 14. Kemudian plus satunya kita turunkan kembali. Nah, di sini yang sama sukunya kita jumlahkan atau kurangkan. Untuk 6x kuadrat itu tidak ada yang sama sehingga ditulis kembali. Untuk 2x juga tidak ada yang sama sehingga ditulis kembali. Kemudian min 14 ditambah 1 hasilnya adalah min 13. Sehingga diperoleh bahwa G bundaran Fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 13. Kemudian untuk penyelesaian yang B, yaitu F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Maka yang kita ubah pertama dulu adalah fungsi G-nya. Fungsi G-nya adalah 2x plus 1. Nah, kemudian kita perhatikan fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah 3x kuadrat ditambah x dikurang 7. Maka setiap x yang ada pada fungsi fx itu kita ubah menjadi 2x tambah 1. Sehingga 3 dikali 2x tambah 1 kuadrat ditambah 2x plus 1 dikurang 7. Untuk 2x tambah 1 kuadrat ini kalian pangkatkan terlebih dahulu, nanti diperoleh 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Jadi ini 4x kuadrat ditambah 4x plus 1 ini adalah hasil dari 2x plus 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan satu-satu. 3 dikali 4x kuadrat adalah 12x kuadrat. 3 dikali 4x adalah 12x. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Ini bisa kita keluarkan kurungnya sehingga 2x plus 1 kurang 7. Nah,
Yang berwarna merah itu artinya dia sama sukunya, mempunyai variabel X, dan yang berwarna biru itu dia juga sama sukunya tapi dia merupakan konstanta. Jadi yang bisa disederhanakan adalah yang sama sukunya. Sehingga diperoleh 12x kuadrat ditambah 4x dikurang 4. Nah, F bundaran Gx-nya adalah 12x kuadrat ditambah 14x dikurang 4. Nah, ternyata sama dengan contoh soal yang pertama, bahwa F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Baik, untuk contoh soal komposisi fungsi selanjutnya, ini diketahui adalah komposisi fungsi dan salah satu fungsinya. Dan yang ditanyakan adalah fungsi lainnya. Jadi ada dua tipe soal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu diketahui F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Dan Fx sama dengan 3x dikurang 2. Maka tentukan Gx-nya. Nah, penyelesaiannya kita tulis kembali untuk F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Selanjutnya yang kita ubah adalah yang di ruas kiri. Nah, sesuai dengan rumus, maka F bundaran Gx-nya berubah menjadi F dalam kurung Gx, dan yang ruas kanan masih tetap sama, yaitu 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Kemudian yang kita perhatikan adalah fungsi Fx. Fungsi Fx yang diketahui adalah 3x min 2. Nah, karena yang di dalam kurung ini adalah Gx, maka yang kita perhatikan pada fungsi Fx adalah 3x min 2, dan setiap x yang ada pada fungsi Fx itu kita ganti menjadi Gx. Sehingga di sini 3Gx dikurang 2 sesuai dengan fungsi Fx-nya. Kemudian ruas kanannya masih tetap sama, yaitu 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin menghilangkan min 2 di ruas kiri. Jadi bisa kita pindah ke ruas kanan dengan mengubah tandanya. Sehingga di sini 3Gx sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x tambah 7 tambah 2. Karena dari minus pindah ruas menjadi plus atau tambah. Selanjutnya kita ingin menghilangkan 3, karena yang ingin kita cari hanya Gx-nya saja. Maka 6 yang di atas tadi diperoleh 6x kuadrat min 3x ditambah 9. Maka 3-nya itu jika kita pindah ruas akan menjadi pembagian. Dan hasilnya adalah 6x kuadrat dibagi 3 hasilnya adalah 2x, min 3x dibagi 3 hasilnya min x, dan 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Sehingga diperoleh bahwa Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4 ini itu jika diketahui komposisi fungsi dan salah satu fungsinya yang diketahui. Tapi untuk yang nomor 4 ini yang diketahui adalah fungsi
di sebelah kirinya, yaitu fungsi f-nya. Sekarang kita akan menyelesaikan bagaimana jika yang diketahui komposisi fungsinya dan salah satu fungsinya yang ada di sebelah kanan. Nah, contoh soal yang nomor 5, diketahui f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 dan gx sama dengan x ditambah 3. Maka tentukan fx. Langkah pertama itu sama dengan tetap menuliskan komposisi fungsi yang diketahui, yaitu f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Selanjutnya, mengubah yang ruas kiri sesuai dengan rumus, yaitu f dalam kurung gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Nah, di sini karena yang diketahui adalah fungsi yang di dalamnya, yaitu fungsi gx, yaitu x plus 3. Maka kita ubah yang di dalam kurung juga x plus 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Nah, untuk yang ingin kita cari adalah fungsi f-nya, maka kita harus memisahkan yang di dalam kurung, yaitu x tambah 3 sama dengan t. Maka x sama dengan t dikurang 3. Ini kalau kita tukar min 3-nya pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh x sama dengan t min 3. Selanjutnya kita tulis kembali bahwa f dalam kurung x plus 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 1, dan untuk yang di dalam kurung f plus 3-nya itu kita ubah menjadi t, dan yang di ruas kanan setiap x yang ada di ruas kanan kita ganti menjadi t min 3, sehingga penulisannya menjadi 2 dikali 3 min 3, sehingga penulisannya menjadi 2 dikali t min 3 kuadrat dikurang 6 dikali t min 3 ditambah 1. Nah, untuk t min 3 kuadrat ini kita peroleh dari rumus aljabar sebelumnya, bahwa x min a kuadrat itu sama dengan x kuadrat min 2a ditambah a kuadrat. A-nya itu adalah 3, sehingga di sini diperoleh t kuadrat min 6t plus 9. Nah, jika sudah kita kuadratkan, maka kita kalikan dengan 2 yang ada di depannya, yaitu 2 dikali t kuadrat hasilnya 2t kuadrat, 2 dikali min 6t hasilnya min 12t, dan 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Nah, di sini diperoleh untuk t kuadrat itu kan tidak ada yang sama sukunya, maka ditulis kembali, dan yang t itu kita jumlahkan antara min 12t dengan min 6t, hasilnya adalah min 18t, dan 18 ditambah 19 hasilnya adalah 37. Kemudian ubah huruf T itu menjadi X semuanya. Nah, sehingga diperoleh bahwa fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 18x ditambah 37. Jadi itu adalah beberapa contoh soal komposisi fungsi yang harus kalian pahami.
selanjutnya nanti kita akan belajar tentang inverse fungsi. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.